dalam rangka menghadiri World Climate Action Summit COP28 yang memang forum ini sangat penting dan strategis karena ingin membangun kolaborasi global, tindakan-tindakan nyata untuk mitigasi dari perubahan iklim global. Dan terkait dengan pernyataan Bapak Agus Raharjo yang disampaikan di sebuah media, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, setelah dicek tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda Presiden. Yang kedua, kalau kita lihat kenyataannya proses hukum terhadap Bapak Setia Novanto berjalan seperti yang kita ketahui bersama, jalan pada tahun 2017 berjalan dengan baik gitu, dan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada saat itu. Dan kalau teman-teman cek pernyataan resmi dari Bapak Presiden tanggal 17 November 2017, Bapak Presiden menegaskan agar Bapak Setia Novanto mengikuti proses hukum yang ada di KPK, dan Bapak Presiden yakin bahwa proses hukum itu akan berjalan dengan baik ya. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan juga bahwa revisi Undang-Undang KPK itu adalah inisiatif DPR pada tahun 2019 dan bukan inisiatif dari pemerintah. Sekira itu saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan pernyataan Bapak Agus Raharjo ya. Tadi nggak tahu kan itu tidak ada di dalam agenda resmi Presiden, tapi biasanya kan ada agenda-agenda di luar agenda resmi yang di-share ke media. Itu sudah di cross check juga, tidak ya, ada pertemuan sama sekali. Informasi yang saya miliki adalah tidak ada agenda saat itu dengan Bapak Presiden. Sebutkan juga di dalam pertemuan tersebut ada Pak Pratikno. Pak Pratikno sendiri sudah sempat ngobrol sama beliau, kalau tidak ada hal tersebut, tidak ada pertemuan tersebut. Nanti bisa dicek ke Pak Pratikno karena beliau saat ini berada di Dubai ya. Tapi dari agenda yang ada terkait dengan agenda Bapak Presiden tidak ada pertemuan yang disebut-sebut itu. Tapi Istana melihatnya apa keperluan atau kepentingan Pak Agus Raharjo mengungkapkan hal tersebut di tengah KPK yang sedang naik turun? Ya, kita semua berharap KPK bisa menjalankan tugas fungsinya dengan baik. Kita harus mendukung itu tidak hanya dalam proses penindakan hukum tetapi juga dalam pencegahan korupsi. Jadi kita semua sebenarnya sepakat termasuk Presiden itu mendorong penguatan KPK itu dijalankan, dan kita lakukan secara bersama-sama itu. Baik itu oleh pemerintah, oleh DPR, dan juga oleh masyarakat sipil. Ada motif politik tidak kira-kira dari statement? Saya nggak bisa menjawab itu ya. Beli ada kekhawatiran nggak misalkan ganggunya citra pemerintah atau misalkan adanya unsur sentimen negatif kepada pemerintahan ke depan akibat dari pernyataan para Agus Raharjo ini, Pak? Ya, saya kira masyarakat bisa menilai ya, bisa meng-cross check, melihat informasi itu secara baik apakah benar atau tidak gitu, dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Seperti kali lagi saya sampaikan bahwa Presiden sudah secara resmi menyampaikan tanggal 17 November 2017 dan jejak digitalnya ada bahwa beliau mempertegas agar Setia Novanto mengikuti proses hukum tanggal 17 November 2017. Teman-teman bisa cek bersama. Dan itu memperlihatkan bagaimana Presiden berkomitmen juga dalam proses hukum ya. Mendorong proses hukum itu berjalan dan yakin proses hukum itu berjalan dengan baik di KPK. Dan kita ketahui setelah itu proses berjalan di KPK dan ada putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap ya. Di soal kemarin kan sempat disinggung juga soal revisi undang KPK. Jadi sebenarnya berarti bisa membantah bahwa memang akibat kejadian kasus Presiden yang disebut marah-marah itu akhirnya membuat jadi revisi undang KPK itu. Ya, revisi KPK kan terjadi tahun 2019 ya. 2 tahun setelah penetapan Pak Setia Novanto menjadi tersangka. Ini kita bisa lihat apakah itu ada hubungannya. Karena ini proses yang berbeda ya, yang terjadi 2 tahun setelah itu.
Tapi revisi undang-undang KPK memang bukan dari inisiatif pemerintah berarti bisa ditegaskan? Bukan inisiatif dari pemerintah, itu inisiatif DPR. Di soal agenda kunjungan kerja presiden ke Dubai ini kan kalau kita cermati ada yang menarik karena Pak Pramono ini nggak ikut. Dan kalau dari data itu udah sejak Oktober Pak Pramono nggak ikut. Ada yang di dalam kota, di luar negeri nggak pernah ikut. Apakah ini ada hubungannya dengan perbedaan pilihan di pemilu antara Enggak lah. PDIP? Pak Pramono Anung dalam berapa kunker ikut beliau. Jadi ini gantian nih di istana, ada Pak Menseknek, setelah itu Pak Pramono Anung. Jadi mereka bergiliran. Bahkan di kunker kan gantian. Kemarin juga di beberapa kesempatan kunker dan juga acara-acara presiden Pak Pramono Anung mendampingi presiden. Berarti bukan ada hubungannya dengan Nggak ada lah, nggak ada. Tapi sebenarnya kalau hubungan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega ini baik-baik aja beli atau gimana? Ya baik-baik aja lah, ya kan? Tidak ada masalah. Pak Presiden nggak mau menanggapi statement Bu Mega soal. Iya, itu kan domainnya Bu Mega. Saya kira Pak Presiden tidak komentar. Cukup ya? Ini soal Menkumham gimana Bu? Iya, sampai pagi ini ya, Kemenseknek belum menerima surat pemberitahuan penetapan sebagai tersangka dari KPK. Belum bisa diproses ya? Ya, kalau surat pemberitahuannya belum kami terima, kita belum sampaikan ke Bapak Presiden. Di hari ini ada menteri atau ini yang ngajuin cuti nggak untuk kampanye gitu? Nanti saya cek ya, saya belum dapat listnya. Ini kalau komisaris BUMN itu nggak perlu ngajuin cuti gitu-gitu ya? Kalau komisaris setahu saya harus mundur ya, harus mundur. Dari apakah itu ketika bergabung di dalam tim kampanye itu harus mundur. Ya, cukup ya? Sip. Mantap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.